Dan saya percaya, apapun yang sedang kita lewati di dalam dunia ini, masa tugas kita di dalam bumi ini karena kita adalah utusan kerajaan sorga, itu hanya 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Hidup manusia 70 kalau kuat 80 tahun, Mazmur 90 ayat 10. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana. Ada yang dipanggil pulang duluan karena masa tugasnya udah selesai. Ada yang diberikan bonus lebih dari 80 tahun, termasuk mama saya, 81. Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang selalu menghibur kami, menuntun kami, menasehati kami. Bahkan roh yang Tuhan berikan di dalam kami adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Itu sebabnya kami punya kuasa dan otoritas, Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, seperti Paulus katakan, kami justru bermegah ketika ada masalah, karena kami tahu Tuhan di pihak kami. Kami hari ini jadi dahsyat karena Tuhan kami dahsyat. Kami luar biasa karena Tuhan kami luar biasa. Kami disempurnakan karena Yesus kami sempurna. Kami mengucap syukur Tuhan, buat hari lepas hari kami disediakan firman yang bisa membuka mata rohani kami, menuntun kami, memelihara hidup kami. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa saat ini juga kembali Tuhan bicara kepada kami, teduhkan hati kami. Penasehat ajaib, Engkau sendiri yang mengatur langkah hidup kami. Kami serahkan firman ini menjadi taburan benih yang akan berbuah dalam setiap hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke, sepanjang hari kita membahas tentang prinsip mata rohani. Dan ini seri yang terakhir dan kita perlu setiap hari, ini salah satu doa saya. Setiap hari saya kalau pagi-pagi bangun, salah satu doa saya itu adalah Tuhan bukain mata rohani saya hari ini. Karena apa yang saya alami kemarin, ada kemungkinan keberhasilan yang kita alami kemarin. Itu udah kemarin, hari ini pergumulannya baru lagi. Tapi kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan itu baru setiap hari. Jadi setiap hari itu bilang, Tuhan hari ini aku buka mata rohaninya ya Tuhan. Hari ini kalau sampai ada kekhawatiran aku serahin sama Tuhan. Aku tukar dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan setiap hari ketika kita mulai deklarasi dalam hidup ini dan terus nyatakan begini, Tuhan terima kasih ya. Hari ini saya berdoa dari posisi yang udah menang. Karena Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Semuanya udah komplit. Jadi saya berdoa dari posisi menang walaupun saya masih bergumul. Walaupun saya masih ada masalah. Itu sebabnya ketika prinsip kerajaan mulai direstorasi sama Yesus, dia mulai akhirnya memberikan sebuah contoh bahwa mata rohani kehidupan manusia kembali difungsikan sama Tuhan. Pada awalnya waktu bumi diciptakan, manusia tidak pernah dikasih sorga, manusia dikasihnya bumi untuk dikelola. Itu sebabnya di Kejadian 1 ayat 26 itu adalah ayat yang sangat populer, ayat yang memberitahu kepada kita bahwa kita diberikan bumi dan kita diminta sama Tuhan untuk menguasai bumi, to have dominion over the earth. Dan itu yang menjadi pedoman langkah hidup manusia sebenarnya. Ya. Dan waktu manusia diberikan bumi, manusia diberikan rohnya Tuhan, yaitu ruah pada awalnya. Dan roh ini yang kemudian memberitahu atau menasehati manusia untuk melakukan semuanya dengan prinsip nilai kerajaan sorga. Waktu bangsa Indonesia dijajah sama Belanda, dikolonisasi sama Belanda, lebih tepatnya kolonisasi. Kolonisasi dalam bentuk dunia tuh jadi negatif karena betul arti kolonisasi adalah menularkan budaya kerajaan pusat. Dan itu sebabnya arti kolonisasi itu jadi negatif karena kita dijajah. Ya. Arti kolonisasi dalam kerajaan sorga nggak begitu. Kita diminta untuk menguasai bumi dan menularkan budaya kerajaan sorga. Waktu Indonesia dikolonisasi sama kerajaan Belanda, Belanda mengirimkan sosok gubernur yang memastikan bahwa semua nilai kerajaan Belanda terjadi di Indonesia. Itu sebabnya sampai hari ini masih tertinggallah budaya-budaya Belanda yang masih ada di sekitar kita, permeasi di sekitar hidup kita. Dan mungkin ada beberapa yang kita nggak sadar. Misalnya, siapa yang masih makan roti kalau pagi? Ada? Ih, Indonesia banget di sini ya. Gak ada. Ada lah ya, 1-2 ya, oke. Nggak dosa kok, takut amat tangan-tangan. Saya juga masih makan roti, karena itu bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia kalau pagi makannya apa? Makannya nasi uduk,
pecel kalau di Jawa Timur, bihun, ya enggak. Istri saya kadang-kadang nyari nasi kuning. Dia besar di Bandung, orang Cina Bandung. Kalau makan pagi-pagi, kamu makan apa sih kalau pagi dulu? Nasi kuning lah, kan enak banget. Aneh banget saya bilang gitu. Kamu apaan? Roti. Dia bilang, ih kamu yang aneh. Itu kan bukan budaya Indonesia. Bahkan keluarga kita juga masih ada beberapa ngomong-ngomong Belanda. Ya. Nah dulu, ya adik-adik yang nggak tahu, dulu tuh Holland Bakery cuma satu. Letaknya di Hayam Wuruk. Yang ngangguk-ngangguk seumuran sama saya nih. Saya kalau diajak ke Hayam Wuruk sama papa saya, aduh itu sesuatu banget deh. Makan roti, tau gak favorit saya apa tau gak di Holland Bakery? Long John. Yang atasnya Mesa semua tuh, aduh tuh itu enak banget. Itu sampai hari ini saya masih karena suka nagih, suka GoFood gitu. Karena itu makanan zaman dulu gitu buat saya. Nah setelah selesai dari Holland Bakery di Hayam Wuruk, dianterin sama papa, pergi ke depan dikit, Gandhi Steakhouse. Bukan makan steak, makan es krim yang begini nih. Enak banget. Udah gitu ke mall. Mallnya tau gak di mana? Pasar Baru. Tua banget ya gue ya. Belum ada Ratu Plaza. Dulu sebelum ada Plaza Indonesia, Plaza Senayan ada namanya Ratu Plaza. Itu udah mulai bentuknya gedung gitu. Dulu Pasar Baru. Zaman dulu. Nah satu hari saya diundang dong sama grupnya Holland Bakery. Khotbah di tempatnya. Seneng dong saya ke sana. Di depan direksi semua saya bilang, Bapak Ibu terima kasih. Udah hadir di Indonesia dari tahun 70-an tuh, tahun 78 bukannya pertama kali. Saya dulu pelanggan pertama dulu ke sana, saya bilang gitu, sama papa saya. Saya suka Long John, saya bilang gitu, saya sebut lagi namanya. Disiapin di belakang. Habis selesai khotbah 2 keranjang dong. Pak, kalau saya makan semuanya cepat ketemu Yesus, Pak. Itu budaya Belanda. Nah, waktu Indonesia deklarasi independen, Gubernur Belanda kemana? Ninggalin Indonesia toh, terpisah dari Indonesia. Waktu manusia deklarasi independen dari kerajaan sorga, alias manusia jatuh dalam dosa. Manusia mau lepas dari kerajaan sorga. Yang terjadi adalah roh Tuhan meninggalkan manusia. Manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Dan selama itu terjadi, terjadilah sebuah era yang namanya The Lost Kingdom. Kerajaannya terhilang dari hidup manusia. Makanya Bapak Ibu kalau baca perjanjian lama, biasanya Roh Kudus itu kalau datang tuh hanya insidental. Dan selalu dibilangnya di atas manusia. Gak pernah di dalam. Jarang banget yang terjadi sampai lama, udah selesai, pergi. Jadi hari ini kita adalah manusia-manusia yang luar biasa. Karena di dalam kita sudah ditinggalkan Roh Kudus dalam hidup ini. Dan dia diam di dalam kita. Makanya saya sedih banget kalau orang Kristen bilang gini, saya rasa jauh Pak dari Tuhan. Ya lu yang ngerasa jauh, Tuhan ada di dalam kita kok. Terus kayaknya kalau lagi praise and worship kadang-kadang, yuk kita masuk hadiratnya lebih dalam. Dari tadi lu di hadirat mana? Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan gak pernah sedetik pun tinggalin kita. Jadi itu yang kita kadang-kadang gak sadar. Bahkan kita bilang begini kalau ikut ibadah, ibadahnya gak enak, gue gak ngerasain hadirat Tuhan. Itu salah lu lah. Orang Tuhan selalu hadir kok. Jadi kehadiran Tuhan itu gak bisa dinilai sama apa yang terjadi dalam emosi kita. Iman kita yang harus menentukan Tuhan itu hadir selalu. Gitu loh. Nah ini terjadi era di mana lost kingdom, kerajaannya hilang dari manusia. Nah waktu Yesus hadir, dia membawa kembali kerajaan sorga ke dalam hidup manusia. Dan waktu dia hadir, itu betul-betul dia mementahkan apa yang terjadi pada saat-saat itu. Ingat, manusia sejak awal, waktu diminta untuk menguasai bumi, manusia tidak pernah diminta untuk menguasai manusia yang lain. Yang terjadi adalah ketika dosa dilakukan, yang terjadi dosa pertama setelah manusia dihempaskan dari Eden, dari hadirat Tuhan. Yang pertama yang terjadi adalah manusia menguasai manusia yang lain. Dosa yang didokumentasikan pertama kali, Kain membunuh Habel. Dan kemudian, kata kerajaan yang pertama kali didokumentasikan di Alkitab itu terletak di Kejadian pasalnya yang ke-10. Coba kita baca sama-sama. Itu adalah kisah tentang seorang yang bernama Nimrod. Kejadian 10 ayat 8 sampai 10 mengatakan begini. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Kush ini adalah cucunya daripada Nuh. Jadi Nuh punya anak namanya Ham. Ham punya anak namanya Bacon. Biar bangun. Nuh punya anak namanya Ham. Ham punya anak namanya Kus. Kus punya anak namanya Nimrod. Jadi Nimrod ini cicitnya daripada Nuh. Oke? Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula, ini kata kerajaan yang pertama kali didirikan sama manusia, didokumentasikan di ayat ini. Terdiri dari kerajaan apa? Babel, Erek, Akad, dan semuanya ada di tanah Sinear. Waktu kita baca ini, kemudian kita baca perikop yang berikutnya, ya di dalam Kejadian pasal yang ke-11, itu dikisahkan tentang Menara Babel.
Menara Babel tuh project officer-nya Nimrod. Dan salah satu sejarawan yang bernama Josephus pada saat itu menuliskan salah satu alasan kenapa dia dirikan Menara Babel, karena dia ketakutan. Kalau sampai ada air bah, dia ada tempat yang lebih tinggi gitu loh. Dia lupa bahwa sudah ada busur di langit, yaitu pelangi yang diberikan Tuhan kepada eyangnya, yaitu Nuh. Perjanjian bahwa Tuhan tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Jadi itu salah satunya, manusia berusaha melawan Tuhan, berusaha melawan kehendak Tuhan, supaya kalau saya berbuat dosa sampai saya dihukum, saya bisa terlepas dari hukuman Tuhan. Itu kira-kira pemahaman mereka hari itu, manusia mulai mendirikan kerajaan-kerajaannya sendiri, sampai hari ini. Dan ironisnya, waktu di dalam bumi ini mulai didirikan gedung-gedung yang dikatakan ter, itu sangat bahaya. Di tahun 98, Menara Petronas di Malaysia diresmikan. Dan diresmikan dengan kalimat gedung tertinggi di Asia Tenggara. Ingat tahun 98, Malaysia kena krisis moneter. Burj Khalifa 828 meter di Dubai. Gedung tertinggi di dunia. Yang terjadi setelah diresmikan, krisis moneter Emirates. World Trade Center di Amerika. Gedung tertinggi ikonnya Amerika sebelum ada Sears Tower setelah itu yang mengalahkan ketinggiannya. Hari ini kemana? Gak ada lagi. Dihancurkan sama teroris. Jadi hati-hati. Manusia mulai mendirikan kerajaannya sendiri dengan kesombongannya dia. Mungkin kita nggak dirikan gedung hari ini. Kita dirikan kerajaan keinginan kita sendiri. Kita mau deklarasi independen dari kerajaan sorga. Itu sebabnya waktu Yesus hadir, dia yang mengumandangkan dia, waktu dia memulai pelayanannya dia, waktu dia lahirnya mengumandangkan namanya adalah malaikat-malaikat, waktu dia kemudian ada masa hiatus dan kemudian dia mulai pelayanannya dia, yang mendeklarasi namanya dia adalah Yohanes Pembaptis. Dan perhatikan apa yang Yohanes Pembaptis katakan di Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 mengatakan begini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Padang gurun Yudea, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, itu di daerah Laut Mati, 400 meter di bawah permukaan air laut, panasnya luar biasa. Dan memberitakan, perhatikan kalimat ini, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, maksudnya kembalilah, kamu akan direbut dari kerajaan gelap, masuk ke dalam kerajaan sorga, dan kerajaan sorga sudah dekat. Itu maksudnya sebentar lagi yang merestorasi prinsip kerajaan hadir, namanya Yesus. Yesus dibaptis, Yesus dicobai di Matius pasal yang keempat, dan Matius 4 ayat 17. Coba lihat, Matius 4 ayat 17. Sebelum Yesus mulai pelayanannya dia mengutip kalimat yang sama, dia katakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. The kingdom is near. Dan kemudian kita tahu, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, Roh Kudusnya dikembalikan dalam hidup kita. Dan yang paling luar biasa, yang terjadi adalah, kita sudah lihat rangkaian ini toh, perhatikan apa yang terjadi, dan kemudian salah satu hal yang sangat hebat ini, direstorasi sama Yesus, itu adalah ketika pertama kali manusia jatuh dalam dosa. Yang tadinya manusia berjalan dengan mata rohani, manusia kemudian switch, mata jasmaninya kebuka. Coba lihat Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-7 maksud saya. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah maka terbukalah mata mereka berdua. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Terbukalah apa? Mata mereka. Yang tadinya mereka berjalan dengan mata rohani, ada di dalam hadirat Tuhan dengan pimpinan roh Tuhan. Saat kejatuhan, saat dosa terjadi, yang terjadi saat itu adalah mata jasmani mereka terbuka. Ada berapa di antara mereka? Cuma 2. Waktu Yesus kemudian bangkit dari kematian, dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab tidak pernah mendokumentasikan bahwa dia menampakkan diri kepada orang-orang kalayak rame yang meragukan dia sejak awalnya. Terutama Farisi dan mahkamah agama. Karena bagi dia gak penting mungkin orang-orang itu. Karena mau dikasih lihat juga mereka gak percaya. Bayangin petugas kuburnya Yesus melihat Yesus bangkit di depan matanya dia. Melaporkan kepada mahkamah agama sebuah kebenaran dirubah jadi hoax. Kamu harus bilang kepada semua orang bahwa tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Sebuah kebenaran yang dilihat dengan pandangan mata diubah jadi hoax. Dan kebohongan ini masih dipercaya oleh banyak orang sampai hari ini. Itu sebabnya di Israel gak sampai 5% percaya Yesus. Itu yang terjadi. Dan karena itu yang terjadi, makanya dia hanya menampakkan diri kepada segelintir orang. Kalau mau dijumlahin mungkin hanya ratusan.
Dan kebanyakan murid-muridnya, dan ada satu kisah di dalam Lukas, seorang dokter yang menuliskan kitabnya dengan penuh tanggung jawab, dia kasih tahu kepada Theophilus di Lukas pasal yang pertama, ada kemungkinan besar Theophilus adalah pendana penulisan buku Lukas, dan juga Kisah Para Rasul yang ditulis oleh dokter Lukas. Dia beritahu begini, Bapak Theophilus yang baik, saya bertanggung jawab, saya udah interview narasumber dan lain sebagainya. Apa yang saya tulis akurat, dan dia tulis dengan gaya bahasa yang sangat detail. Dan ada sebuah kisah yang didokumentasikan sama dokter Lukas. Itu terjadi di Lukas pasal yang ke-24, coba lihat. Sebuah kisah yang luar biasa setelah Yesus bangkit dari kematian. Dimulai dari ayat yang ke-13. Dan judulnya, Yesus menampakkan diri ke perjalanan di Emmaus. Di ayat 13 dikatakan, pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil kira-kira 11 kilo. Mereka pulang, dikatakan mereka bercakap-cakap ayat 14 tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Yang telah terjadi apa? Mereka baru dengar kabar bahwa Yesus mati secara brutal di kayu salib. Ada kemungkinan besar mereka mendengar kabar yang secara langsung dari satu-satunya murid Yesus yang berdiri di depan kayu salib, namanya Yohanes. Murid Yesus yang lainnya kabur. Yang satu menyangkal, satu menjual Yesus. Yang memberanikan diri hanya Yohanes. Makanya kitab Yohanes itu ditulisnya berbeda. Dia melihat sendiri gurunya mati secara brutal di depan dia. Dan dia tahu bahwa kasih yang sebenarnya itu terjadi di depan mata dia. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu mau belajar tentang kasih, bacalah kitab-kitab yang ditulis sama Yohanes. Dan saya percaya waktu saat itu, ketika murid-murid Yesus, mereka pada kabur, banyak keluarga kerabat daripada mereka yang sangat menyayangkan peristiwa itu. Dan mereka pasti bilang, sayang ya, kan mereka ini sudah direncanakan mau meneruskan pekerjaannya Yesus. Gagal deh pekerjaannya Yesus. Yesus nggak ambil pusing. 3,5 tahun ada benih kebenaran prinsip kerajaan sorga yang sudah ditanamkan dalam hidupnya para murid. Dan mereka tinggal menunggu sebuah kuasa kebangkitan yang akan men-trigger mereka menjadi orang-orang yang akhirnya menjungkir balikan dunia dengan Injil. Gak ada tim B, gak ada contingency plan, gak ada tim cadangan, gak ada. Dan yang terjadi setelah dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada mereka. Dan kemudian ada pencurahan Roh Kudus. Rohnya Tuhan dikembalikan dalam hidup mereka. Mereka menjadi murid-murid yang akhirnya gagah perkasa. Dan mereka menginjil di mana-mana. Dan mereka tidak lagi takut yang namanya kematian. Karena mereka paham bahwa kalau Yesus saya mengalahkan kematian, kematian tidak lagi berkuasa atas hidup saya. Di detik mereka menutupkan mata di dunia, mereka percaya di detik itu pun mereka bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Orang Kristen gak bisa mati. Orang Kristen hanya meninggalkan dunia ini. Itu istilah yang tepat. Kita hanya dipisahkan dari tubuh yang fana ini. Karena di detik kita tutup mata di sini. Di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kalau Bapak Ibu tanya tempatnya di mana, saya nggak tahu. Saya belum pernah ke sana. Di mana tuh Pak? Nggak tahu ya. Yang saya tahu ada di dalam hadirat Tuhan. Itu yang saya tahu. Karena Tuhan memelihara hidup anak-anaknya. Karena jiwa dan roh kita hidup sampai selama-lamanya dengan Dia. Itu yang saya tahu. Itu sebabnya Tesalonika mengatakan begini, jangan berduka seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena semua yang telah meninggalkan kita dipanggil duluan pulang ke markas besar. Nanti satu hari kita akan dipertemukan kembali. Amin. Dan saya percaya, apapun yang sedang kita lewati di dalam dunia ini, masa tugas kita di dalam bumi ini karena kita adalah utusan kerajaan sorga, itu hanya 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya itu ayat Alkitab. Hidup manusia 70 kalau kuat 80 tahun. Mazmur 90 ayat 10. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana. Ada yang dipanggil pulang duluan karena masa tugasnya udah selesai. Ada yang diberikan bonus lebih dari 80 tahun. Termasuk mama saya, 81. Mau tanya, secretnya apa? Tiap hari sepedaan, sepeda statis, depan YouTube. Mama udah nonton loh khotbah kamu semuanya. Gak bosen mah? Enggak. Tiap hari nontonin khotbahnya anaknya. Terus nanti selagi naik sepeda ngangkat barbel. Mama saya tuh. 2 kilo, jangan kaget. Angkat barbel. Setiap sore minum wine. Segini, red wine. Biar jantungnya kuat katanya. Terus kalau kok minum red wine mah? Kan Paulus juga red wine. Harus asli dong katanya gitu. Itu mama saya. Tiap pagi bangun pagi dengan kopinya baca firman Tuhan. Setiap pagi. Hidupnya dikuasai firman.
Ingat, kita adalah utusan kerajaan sorga. Duta besar Amerika yang ada di Indonesia dibayarin gajinya sama negara Amerika yang mengirim dia. Itu sebabnya Yesus bilang begini, jangan khawatir dan berkata apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Karena kamu adalah utusan kerajaan sorga. Kalau utusan kerajaan sorga berarti semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan sorga. Amin. Semua kebutuhanmu dan keluargamu ditanggung sama kerajaan sorga. Jadi jangan takut, bahkan ayat berikutnya dikatakan, itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Katanya gitu. Ini murid-muridnya mereka begitu merasa kehilangan. Mereka merasa Mesias mereka gak tolong mereka. Ketika mereka sedang bercakap-cakap ayat 15. Dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bayangin, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Hari ini banyak mata kita dihalangi sama sosmed, dihalangi sama hal-hal dunia, sehingga kita gak sadar seperti saya katakan tadi bahwa dia selalu hadir dalam hidup kita. Kita dihalangi dengan kesibukan kita dihalangi dengan masalah yang kita lihat bahkan. Dan kita gak tahu bahwa dia hadir. Kita gak sadar bahwa dia hadir. Itu sebabnya hari ini kerinduan saya supaya kita mengerti bahwa dia hadir hari ini dan dia mau mata rohani kita dibukain sama dia. Tadi pagi kita bahas. Ada orang yang tidak lihat dan tidak percaya. Itu biasalah. Ada orang yang udah lihat namun gak percaya. Kemudian ada yang namanya Thomas. Udah lihat, baru percaya. Level yang paling di atas, Yesus katakan begini. Berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang tidak lihat saya, namun percaya. Siapa? Saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang diberkati dan berbahagia. Alkitab katakan itu bahasa aslinya makarios. Kita dibuat berbahagia. Karena apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan yang kita gak lihat hari ini. Kita gak akan pernah lihat dia secara fisik loh. Justru perkara besar mujizat sudah disediakan supaya nanti dari mulut kita akan katakan, Tuhan itu ada Pak. Tuhan itu hadir. Makanya kelimpahan kekayaan yang luar biasa tuh di dalam sini, bukan di tangan. Makanya orang-orang yang diberikan kelimpahan itu yang ada di dalam tangannya itu luar biasa. Akhirnya bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Ayat 27, Lukas 24 mengatakan begini. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dia khotbah sama mereka dan mereka masih gak mudeng. Mereka gak sadar bahwa itu Yesus. Dia lagi kasih tahu kisah-kisahnya dia yang ditulis di perjanjian lama. Banyak merupakan metafor dan bayangan tentang kisahnya dia. Banyak ditulis sama Daud, ditulis sama nabi-nabi tentang kehadiran dia. Bahkan kalau Bapak Ibu baca kitab Yesaya itu, kalau bagi saya itu adalah Injil di perjanjian lama. Itu banyak sekali mesianik berita di situ dan dia lagi jelasin kepada kedua murid ini, yang satu namanya Kleopas. Ini bukan ring satunya dia loh. Ini salah satu, ini mungkin dua murid dari kelompok 70, saya gak tahu. Karena namanya satunya Kleopas, bukan ring satunya dia. Perhatikan ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Ini adalah kedaulatan Tuhan bertemu dengan kebebasan memilihnya manusia. Ini ayat ini. Dr. Lukas menulis dengan jelas, Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti kalau divisualisasikan, itu ada kemungkinan besar dia mungkin bisa bilang begini sama mereka. Kasih kode mungkin aja. Aduh rumahnya enak ya, hangat. Di luar nih dingin ya. Ya udah saya jalan dulu ya. Kayak kasih kode pengen diundang tapi gak mau maksa. Karena Tuhan tidak pernah mau paksa manusia. Kedaulatan Tuhan bertemu dengan kebebasan memilihnya manusia. Puji Tuhan diundang masuk. Mereka sangat mendesaknya ayat 29. Katanya tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka gak biarkan Yesus melewati mereka begitu saja. Ada yang suka main basket di sini? Boleh lihat tangan-tangannya? 1, 2, 3, 4. Main basket ya? Oke. Saya juga suka main basket. Anak-anak saya bilang basket adalah, katanya anak-anak saya, agama kedua katanya begitu. Dulu waktu saya kuliah, kalau saya main basket bisa 6 jam, kalau latihan ya. Jadi bawa baju sampai beberapa baju gitu, cuman ganti-ganti doang. Sekarang udah gak bisa lah. Sekarang namanya juga usia. Ya. Dulu gondrong, sekarang lihat aja. Rambutnya almarhum dipanggil Tuhan. Bapak Sandiago Uno tuh teman main saya dulu waktu kuliah. Jadi dia ada di tim, dia di sekolah, dia sekolahnya gak sama saya, tapi berdekatan. Jadi kalau ada permioka, pertandingan mahasiswa antar universitas di Amerika, dia di sana paling jago. Saya di sini paling jago saya. Jadi yang jagain dia saya, yang jagain saya dia gitu. Jadi kalau lagi ujian dia nggak main atau saya nggak main, kita seneng. Karena nggak ada yang jagain. Karena kita paling getol, suka main basket. Saya terakhir main basket sama anak saya. Keaton ini 17 tahun, dia udah lebih tinggi dari saya. Karena dia tim basket. Jadi saya masih berpikir saya ini Billy yang dulu. Jadi saya main sama dia.
Saya tabrak-tabrakin badannya saya ke dia, saya mental. Terus saya bilang gini, Dek, kamu kuat banget sih, Dek. Karena saya berpikir saya masih jago seperti dulu. Anak saya bilang gini, ya iyalah Dedi kan udah tua, katanya. Manusia punya keterbatasan. Siapa yang tahu Michael Jordan? Ada yang tahu ya? Tahu dong ya? Sepatunya lagi ngetop lagi sekarang kan? Ya. Michael Jordan kayak saya kan, bukan saya kayak dia. Ya. Jadi gini, ceritanya gini. Satu hari, di tahun 94. Saya bilang sama teman saya, yuk kita nonton Michael Jordan ke Chicago. Saya tinggal di daerah Oklahoma, jadi kita 9 jam bawa mobil ke Chicago. Sampai di sana, saya bilang sama teman saya gini, lo tau gak Michael Jordan tuh punya restoran lagi? Gua bilang, oh ya, yuk kita ke restoran, udah tutup. Di Google pasti ada. Jadi kita mampir ke restorannya sebelum game. Waktu masuk, itu ada lorong panjang di lantai bawah, di ujungnya ada pintu. Tulisannya VIP. Di sebelah pintu itu ada tangga tuh kayak gitu, tangga ke atas. Restorannya di atas. Restorannya besar. Mungkin 2 kali lebih besar dari tempat ini. Besar restorannya di atas. Udah makan, selesai, saya bilang sama teman saya, udah waktunya nih, yuk kita pergi ke stadion. Kita turun dari tangga, berdua. Turun dari tangga, pintu VIP yang tadi saya lihat itu kebuka. Pintu VIP kebuka, yang keluar dari pintu VIP, Michael Jordan. Saya froze dong. Kan itu dulu idola saya sebelum terima Yesus. Jadi saya gak bisa ngomong sama teman saya. Michael Jordan. Teman saya, Michael Jordan. Dan dia sendirian. Dan gak ada yang ngawal. Dan di lantai 1 gak ada orang. Ya saya panggil dong. Mike. Dia noleh. Bill. Percaya aja. Masih sering ke Eklesia, Bill. Bill. Guys, dia ngomong gitu. Oh dalam hati, gila akrab banget orang. Segera kita turun. Bapak Ibu bisa bayangin ya. Saya, Michael Jordan, sama teman saya, jalan bertiga ke depan. Ngobrol. Sama idola saya. Saya yang sedih kalau cerita-cerita kayak begini tau gak apa? Belum ada HP saat itu. Kalau enggak kan kita udah, lu ngomong sama dia, gue selfie-selfie aja di sini. Gak ada HP. Yang ada saya bawa kamera zaman dulu. Krek, cekrek, krek. Yang ketawa seumuran tuh. Yang lain pada bingung, apaan tuh maksudnya? Adik-adik, dulu kamera tuh kita gini, kita kokang-kokang gini, kita pencet cekrek gitu. Kita develop dulu filmnya, nanti kita terima hasilnya seminggu setelah itu. Kalau dia jelek, kita lihatnya seminggu lagi. Ya jelek ya gitu. Kalau sekarang kan jelek, delete, ulang dong gitu. Dulu gak bisa. Saya yang bawa kamera memang. Kita ngobrol, terus dia tanya, what did you guys eat? Makan apa gitu. Saya kasih tahu, dia bilang, oh that's my favorite food. Dan saya dalam hati, basa-basi gitu. Terus, karena dia senang kita mampir ke restoran. Terus dia tanya, you guys mau kemana? Gitu. Saya bilang, kita mau nonton, we're going to the stadium. United Center Stadium. Oh wow, you watching my game? Kan nonton game saya? Iya dong, saya bilang gitu. Sampai di luar, rupanya ada mobil Range Rover yang dari tadi parkir pas kita datang, rupanya mobilnya dia. Dia sampai di luar, dia minta kunci mobilnya sama petugas vali, dilempar. Saya dalam hati, gila nih orang cool banget sih. Lo keren banget lah pokoknya. Itu kan zaman dulu, idola banget lah. Udah gitu dia sempat pegang pundak saya. Dipegang sini. Guys, I will see you at the game katanya. Basa-basinya gitulah. Dipegang pundak kami, terus dia jalan, dia masuk mobil. Dia jalan. Saya sama teman saya jingkrak-jingkrak dong. Michael Jordan, gila kita ketemu Michael Jordan. Tiba-tiba teman saya ngomong gini, lu tadi kenapa gak foto? Oh iya, saya kesel banget, saya marahin juga dia. Lu kenapa gak ingetin? Saya bilang gitu. Gimana sih lu Bill gitu? Waduh, saya kehilangan momen udah. Kamera saya yang pegang memang. Akhirnya, dengan segala macam usaha, saya ambil kameranya. Saya pencet, cekrek, cuma dapat mobilnya doang lewat. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, mana Pak buktinya? Saya masih ada tuh fotonya, mobilnya doang. Michael Jordan juga gak kelihatan. Tapi percayalah itu mobilnya Michael Jordan, ada Michael Jordan di dalamnya. Cuman dia kacanya hitam aja. Sedih nih saya kalau cerita-cerita kayak gini. Tapi waktu saya baca firman ini, saya dalam hati gini, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai dilewatin Yesus, amin. Undang dia masuk dalam hidup kita. Undang dia bertahta dalam hidup kita. Karena ayat berikutnya mengatakan dengan jelas, mengatakan, Waktu mereka mendesak dia masuk, ayat 30, ia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikan kepada mereka. Perhatikan ini. Ketika itu, terbukalah mata mereka. Ada berapa mereka? Berdua. Dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tadi kita udah baca di Kejadian 3 ayat 7. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, 2 manusia. Matanya terbuka dari rohani menjadi jasmani. Di saat ini, mata jasmani mereka terbuka dan mereka kenal siapa Yesus. Hari ini mata rohani kita sudah direstorasi sama Tuhan.
Dan itu sebabnya mereka katakan di ayat yang terakhir, mereka berkata seorang kepada yang lain, bukankah tadi hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Apakah hati kita berkobar-kobar kalau baca firman? Kalau mata rohani kita dibukain, kalau kita baca firman, pasti hati kita berkobar-kobar. Saya nagih kalau baca firman. Kalau bangun pagi, lagi diem di mobil, di pesawat, nagih saya. Saya nggak mau masuk ke dalam statistik, karena Indonesia nomor 1 di dalam dunia. 5 jam di depan sosmed tiap hari, nomor 1 di dunia. Saya nggak mau masuk dalam statistik itu. Saya nggak mau pikiran saya dan hati saya dicemari sama hal-hal seperti itu. Sosmed penting. Kalau digunakan menjadi mimbar, paling penting malah. Bisa kita berkhotbah di situ kepada banyak orang. Tapi yang terutama, dalam hati kita harusnya mata rohani kita dibukain Tuhan. Dan ingat hari ini, kita hanya mendengar suaranya Dia. Lewat firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Saya tutup dengan kisah nyata ini. Ada seorang bisnismen, dia naik pesawat charteran. Pesawat baling-baling kecil. Dia duduk di sebelah pilotnya karena pesawatnya kecil, baling-baling satu. Ini bisnismen ini orang Kristen. Dia dengan temannya, temannya pilotnya sebelah sini. Mereka terbang. Dia minta dianterin ke kota yang dia tujui. Dia berdoa sebelum pergi. Dan pesawatnya terbang. Waktu pesawatnya terbang, tiba-tiba ada badai. Tiba-tiba pilotnya bilang begini, karena tadi dia melihat bahwa penumpangnya ini berdoa, dia bilang ini, tolong doakan lagi sekali lagi buat saya. Kenapa? Karena saya kalau biasanya ada badai pengen pingsan. Lah gimana, lu kan pilot. Ah, gimana sih? Kenapa terbang? Dia bilang gitu. Tadi saya lihat di ramalan cuaca baik-baik aja. Cuman sekarang di sini cuacanya suka berubah-berubah cepat gitu. Gak lama abis dia ngomong begitu, dia pingsan beneran. Panik dong, ini bisnismennya, penumpangnya. Bayangin Bapak Ibu sebagai penumpang pesawat, pilotnya pingsan. Dia tarik tuh radio. Dia teriak, Mayday, Mayday, tolong saya, tolong saya. Suaranya dia tertangkap oleh seorang pilot Boeing 747, pesawat kargo yang sedang lewat di situ. Dia tanya kondisinya dan dia katakan, tolong saya, pilot saya pingsan. Dan pilot itu mengatakan, sebentar saya akan coba sambungkan kamu dengan tower atau menara terdekat, airport terdekat dengan Anda. Gak lama setelah itu ada suara masuk dari airport terdekat, dari tower itu, dari menara. Dan suara itu mengatakan begini, saya sudah mendapatkan your distress call, permohonan emergency Anda. Saya sudah ada di depan saya buku manual dari pesawat itu. Dan pesawat yang Anda tumpangi sangat sederhana. Pesawat kecil, pesawat baling-baling kecil, sederhana. Saya akan memberitahu cara untuk menurunkan pesawat itu. Saya minta Bapak untuk terus mendengarkan suara saya. Perhatikan instrumennya. Dan pesan saya cuma satu, jangan lihat badainya. Kemudian suara itu mengatakan begini, saya bisa lihat Bapak gak bisa lihat saya. Saya lihat Bapak di radar saya. Bapak gak bisa lihat saya. Tapi saya akan bawa Bapak pulang dengan selamat. Dengerin suara saya. Singkat cerita pesawat itu akhirnya mendarat dengan selamat Bapak Ibu. Dan karena itu bukan kota tujuannya dia, si bisnismen itu nginep di sebuah hotel malam hari itu. Dan sebelum dia tidur ada ketukan di pintu kamarnya. Dan waktu dia buka ada seorang pria berdiri di depan pintu kamarnya. Dan memperkenalkan dirinya bahwa saya adalah suara yang tadi, yang dari airport tadi. Si bisnismen itu langsung merangkul dia, memeluk dia dan mengatakan, you save my life. Kamu menyelamatkan hidup saya. Dan suara yang tadi itu, yang pria yang dari tower itu mengatakan, Bapak luar biasa Pak. Bapak dengerin suara saya dan Bapak pulang dengan selamat. Saya pernah ngalami hal yang serupa Pak. Tapi pesawatnya jatuh karena dia selalu lihat badainya gak dengerin suara saya. Bapak Ibu, satu hari kita akan berjumpa dengan suara yang kita dengar setiap hari. Namanya Yesus. Dan ketika nanti kita pelukan sama dia, dia akan katakan kepada kita, luar biasa. Sepanjang hidupmu engkau dengar suaraku. Hari ini engkau pulang dengan selamat. Hari ini dia katakan, saya bisa lihat kamu, kamu bisa lihat saya. Itu sebabnya buka mata rohanimu. Supaya hatimu berkobar-kobar kalau lagi baca firman. Karena tuntunanku, suaraku yang aku berikan kepadamu setiap hari adalah sebuah perjalanan yang sangat indah. Yang akan membawa hidupmu kepada keselamatan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi siang hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa mata jasmani kami ini melihat banyak hal-hal yang buruk dalam dunia ini. Kami melihat penyakit, kami melihat bencana, kami melihat negatif yang terjadi dalam dunia ini. Seringkali karena mata kami melihat, kami terpengaruh. Kami jadi takut, kami jadi khawatir. Kami patah semangat, kami putus asa. Tapi pada hari ini Tuhan, ketika mata rohani kami sudah dibukakan sama Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami melihat kebesaran Tuhan.
Dan Engkau katakan kami adalah orang-orang yang sangat diberkati, walaupun kami nggak lihat Yesus secara fisik, namun kami percaya. Kalau kami datang ke tempat ini, kami butuh kesembuhan. Aku percaya Tuhan, kesembuhan sudah terjadi. Kesembuhan sudah diberikan, pemulihan sudah diberikan. Hari ini Tuhan, kami akan menyatakan bahwa kami mau dengar suara itu. Dan kami mau dibawa Tuhan ke dalam perjalanan yang menyelamatkan hidup kami. Kami nggak mau lihat badainya, kami mau lihat Yesus. Dan kami mau undang Yesus masuk ke dalam semua aspek hidup kami. Supaya Engkau yang bertahta dalam hidup kami. Dan kami mengalami Tuhan. Bapak yang baik, meteraikan firman ini. Karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin.